Dengan demikian, kita sebagai manusia memang patut untuk mendapat mandat menjaga hewan-hewan yang kita sayangi, seturut dengan pesan dari Allah sendiri untuk menjaga mereka juga baik dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai pada pemberkatan binatang pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, hewan merupakan sahabat dan saudara bagi manusia di bumi. Kita diberi mandat untuk menjaga dan merawat hewan-hewan itu yang merupakan ciptaan Tuhan. Maka kita juga perlu bersikap yang baik dengan hewan yang kita pelihara dengan kasih, kepedulian, dan menyayanginya, karena juga merupakan ciptaan Tuhan sendiri. Berdasarkan kitab suci, manusia memang diberi kuasa untuk memanfaatkan alam, namun sekaligus diberi tugas untuk menjaga dan merawatnya demi kelangsungan kehidupan ciptaan Tuhan. Salah satunya juga kita perlu melakukan suatu pertobatan ekologis, menyayangi binatang, merawat dan memenuhi karena itu marilah kita memeriksa diri kita atas segala kelemahan dan kesalahan kita dengan mengampun kepada Tuhan sendiri. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung kamu. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Haleluya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu peristiwa Katolik, ajaran Katolik mengajak kita untuk integritas ciptaan Tuhan yang lain, termasuk hewan dan tumbuhan. Beberapa hal yang perlu kita ingat di dalam Katekismus Gereja Katolik dikatakan demikian di nomor 2415. Mengatakan demikian, perintah ketujuh menuntut agar keutuhan ciptaan diperhatikan. Binatang, tumbuhan-tumbuhan dan makhluk tak bernyawa dari kodratnya ditentukan untuk kesejahteraan bersama umat manusia. Dan kemudian di nomor 2416 dikatakan demikian, binatang itu adalah makhluk dari Allah dan berada di bawah penyelenggaraan ilahinya. Hanya dengan keberadaannya saja mereka memuji dan memuliakan Allah. Karena itu manusia juga harus memberikan kebaikan hati kepada binatang. Kita perhatikan dengan perasaan halus. Inilah yang akhirnya memberi inspirasi mengapa kita perlu memberkati binatang. Pemberkatan hewan peliharaan termasuk di dalam sakramentali. Apa itu artinya? Dalam Benedictio Tonis Invocatovis, berkat yang diberikan tidak mengalami perubahan status dan tujuan dari yang diberkatinya. Maksudnya, hewan yang diberkati tidak berarti menjadi hewan yang suci karena hanya telah mendapat berkat dari imam, melainkan mereka memperoleh
hidup karunia rohani seperti perlindungan dari Allah yang dimohonkan oleh gereja melalui ibadat dan upacara sakramental ini. Maka ini juga sebagai bentuk cinta kasih dari Bapak Ibu semua, bahwa dengan hewan binatang pun kita bisa hidup berdampingan. Tidak sengaja beberapa hari yang lalu saya pergi ke swalayan, lalu melihat dari beberapa panjenengan sudah sibuk memilih baju-baju, ternyata bajunya itu untuk hewan kesayangannya. Ada juga yang pergi ke salah satu apotek memberikan mungkin vitamin dan sebagainya untuk binatangnya. Ternyata ini adalah bentuk bagaimana panjenengan semua ternyata memiliki perasaan yang luar biasa, perhatian yang luar biasa terhadap ciptaan Allah sendiri. Dan dengan demikian ini menandakan bahwa segala ciptaan Tuhan itu sungguh luar biasa dan kita pun patut untuk menjaganya. Cinta dan perhatian itu melebihi dari apa yang kita harapkan, yang kita miliki. Misalkan aja kalau kita pergi kemana-mana selalu ingat anjingnya sudah dikasih makan atau belum, hewannya sudah dikasih makan atau belum, padahal pemiliknya belum makan. Jadi saking cintanya, saking perhatiannya inilah sebenarnya kita menaruh harapan ke depannya supaya kita punya perhatian kepada hewan-hewan peliharaan sebagai teman hidup, teman di dalam rumah, di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa mereka juga makhluk ciptaan Tuhan yang patut kita hargai, patut kita hormati, dan patut kita hidupi juga. Maka cinta dan perhatian kepada hewan tidak hanya mereka yang memilikinya, tetapi harus menjadi awal serta latihan untuk mencintai semua makhluk hidup, termasuk pertumbuhan yang ada di sekitar kita. Maka marilah kita merawat Allah dan karunia Roh Kudus agar kita dimampukan dalam hidup kita ini untuk mau peduli, mau cinta, mau care kepada hewan binatang. Dan dengan demikian kita bisa bersama-sama untuk hidup berdampingan dengan melakukan pertobatan ekologis, menyelamatkan alam ciptaan Tuhan sendiri dan segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Dan sekarang maka kita merawat Allah agar kita dimampukan untuk itu semua. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh. Sak wonge kae wong. Kok bisa keluar? Nggak bisa keluar tembaknya. Berilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kasih, kita semua dipanggil untuk menjadi murid-murid putramu, melayaninya dengan penuh kasih, dan melayani bumi dengan cara merawat seluruh ciptaannya. Semoga Engkau memampukan kami semua senantiasa merawat dan menjaga binatang-binatang sebagai ciptaanmu, serta merayakan kehidupan kami bersama dengan segenap ciptaanmu dalam hidup kami sehari-hari, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudari, terima kasih atas partisipasi dan kepedulian panjenengan semua untuk memberkati hewan kesayangan Anda. Sebenarnya menjadi tepat kalau pemberkatan hewan binatang ini bertepatan dengan peringatan Santo Fransiskus Assisi yang diperingati setiap tanggal 4 Oktober. Maka ini bisa menjadi kegiatan-kegiatan selanjutnya dari panjenengan semua yang mungkin bisa menginisiatif kegiatan itu, bukan hanya untuk animal blessing, tapi mungkin bisa dengan dog show, cat show, dan pemiliknya juga ikut fashion show misalnya, itu akan menjadi hal yang menarik, dikemas dengan baik. Tetapi ini menjadi awal untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, supaya hewan-hewan yang kita miliki pun juga mendapatkan yang baik dalam hidup sehari-hari. Terima kasih atas partisipasi panjenengan, dan nanti bisa masih bisa sharing satu dengan yang lain atau dan lain sebagainya. Tapi ini semua menjadi hal yang luar biasa, bagaimana kita peduli kepada hewan binatang kesayangan kita, dan kita pun hidup bersama-sama dengan hewan binatang itu. Dan sekarang mari kita mengakhiri ibadat pemberkatan binatang ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa, yang mengatasi segala sesuatu di dalam segala sesuatu, memenuhi dan merahmati saudara-saudari dengan pengetahuan mengenai kehadiran Allah di bumi. Semoga semangat Yesus Kristus ada di dalam jiwa dan raga saudara-saudari, dan semoga saudara-saudari segenap hewan peliharaan dan seluruh alam ciptaan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, ibadat pemberkatan hewan peliharaan sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terima kasih atas partisipasinya. Kalau masih mau santai-santai dan mau untuk berfoto bersama, mari kita berfoto bersama. Mungkin dari Komses bisa mengakomodir bagaimana itu bisa berjalan. 3, 2, 1. Lagi 3, 2, 1.